Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat ya? Insya Allah. Insya Allah. Sahabat beriman dimanapun berada, di bulan suci, di bulan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, tentunya kita semua pengen menambah ibadah amal soleh kita ya, sebagai bekal kita nanti di akhirat. Pak Ustadz, bagaimana kita bersedekah misalnya di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Kan ini sama-sama butuh nantinya ya Pak Ustadz ya, ada butuh biaya juga nanti untuk lebaran dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus bersedekah Pak Ustadz di bulan Ramadan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini semuanya itu diperbanyak oleh Allah Ta'ala, ditambahkan lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Pahalanya ya? Pahalanya diperbanyak oleh Allah Ta'ala, dilipat kalikan, dilipat gandakan daripada bulan-bulan biasanya. Nah, pada saat seseorang itu bersedekah, insya Allah sedekahnya itu juga dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi sedekahnya karena Allah, lillahi ta'ala, atau berinfak karena Allah, atau dia berinfak hanya pengen pahalanya saja. Kalau orang yang biasanya itu hidupnya itu di dunia, dengan mengamati kejadian sehari-hari di dunia, dia mendengar para ustadz itu cerita kalau di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak daripada di bulan-bulan biasa. Nah, dia bersedekah hanya di bulan Ramadan saja. Jadi dia hanya mau bersedekah di bulan Ramadan, tapi yang dia cari adalah pahalanya yang besar. Ustadz, kalau orang mencari pahala itu kan akhirat Ustadz. Dengan niat lillahi ta'ala juga akhirat. Apakah dua akhirat ini berbeda Ustadz? Begini, kalau seseorang dia hanya bersedekah itu di bulan Ramadan, berarti yang dia cari itu bukan karena Allahnya, bukan akhirat kan, pengen surganya, tapi pengen pahala banyaknya, keuntungan sebenarnya. Nah, kalau keuntungan tetap ini akan sangat berkurang, dan insya Allah dia tidak akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Nah, kalau yang seperti ini Allah tetap melihat, akan dilihat catatan ke belakang orang itu. Jadi jangan bermain-main bahwa nanti kalau kamu itu bersedekah di bulan Ramadan pasti pahalanya besar, kemudian kamu nanti akan masuk surga. Itu nanti dulu, kamu itu akan dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Dia termasuk orang yang bersedekah itu menjadi suatu kewajiban bagi dia atau tidak. Kalau memang dia merupakan suatu kewajiban, dia di bulan Ramadan tetap aja dia bersedekah yang niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Dia nggak pernah punya perhitungan bahwa dapat pahala besar. Kalau diceritakan di bulan Ramadan pahalanya besar, itu kan agar menjadikan orang itu bersemangat. Ada habit, ada kebiasaan yang muncul. Bersemangat, di mana pahala besar ini tetap tekankan karena Allah ya. Nah, pada saat tekankan karena Allah Ta'ala, inilah pahala itu baru berlipat-lipat. Oh, jadi kalau orang setiap waktunya nih selain bulan Ramadan dia tetap bersedekah istiqomah, kemudian di dalam bulan Ramadan sedekahnya itu ditingkatkan, itu nggak apa-apa tuh? Nggak ada masalah karena dia sudah terbiasa bersedekah. Kecuali sebelumnya nggak pernah sedekah. Ya itu. Nanti hitungannya ini di bulan Ramadan nih gitu ya, agar nutupi setahun yang lalu. Ya nggak seperti itu. Maksudnya seperti itu ya? Ya nggak seperti itu. Jadi itu sudah bisa dilihat oleh Allah Ta'ala, ini orang ini sebenarnya dia rajin nggak bersedekah. Sama seperti sholat, dia nggak pernah sholat. Pada saat dia di
Idul Fitri dia baru sholat, kan lucu jadinya. Dia sholat di bulan Ramadan karena apa? Pahalanya banyak mamanya. Lu kan jadi lucu jadinya. itu. Kan nggak seperti itu. Jadi tetap dinilai aja semuanya. Pak Ustadz, ini kan kalau bulan puasa itu ya banyak orang yang berjualan takjil gitu Pak Ustadz ya, setiap mau buka. Itu kalau kita lihat dagang misalnya ada yang sepi terus kita beli, apa itu termasuk sedekah juga Pak Ustadz? Kalau kamu beli ya itu ya beli namanya. Oh, bukan sedekah ya itu, Ya Pak Ustadz? bukan. Karena yang namanya jualan takjil itu dia sendiri juga Butuh. butuh uang juga. Maksudnya Pak Atung beli uangnya dilebihin gitu ya Pak. Jadi sedekah itu kan jadinya. Itu maksudnya. Enggak seperti itu. Nah, terus gimana? Kan orang berjualan takjil ini kan khusus di bulan Ramadan puasa aja Pak Ustadz. Di Iya. bulan-bulan Ada yang rame, ada yang sepi. sepi, terus yang sepi itu kita Beli. beli ini siapa tahu bermanfaat buat dia. Itu apa sedekah maksudnya itu Pak? Enggak ya? Lah wong yang jualan takjil aja biasanya itu punya kendaraan mobil. Kok kamu ngomong ke arah situ? Yang namanya sedekah itu kepada orang-orang miskin, fakir, khusus ya. duafa, Tetap seperti ya. itu. Iya, nah begitulah orang jualan takjil itu kan belum tentu orang yang nggak punya, susah gitu loh. Ya, benar. Nah, iya toh. Kecuali kalau dia memang nggak punya apa-apa, dia udah janda, anaknya umur 1,5 tahun, nah itu kamu sedekahin nggak ada masalah, kamu infak nggak ada masalah ke dia. Di bulan maaf nih Pak Ustadz, kalau di bulan Ramadan ya bulan puasa ini sedekah apalagi yang lebih yang baik gitu selain yang di bulan-bulan biasa Pak Ustadz? Sama sedekah ilmu. Nah, itu. Sedekah ilmu itu juga berikan. Kalau kamu itu bisa ngajari ngaji, ajarin. Apalagi kamu selama ini kan ilmu-ilmu tentang suami istri, anak pinak ini kan kamu belum pernah jalanin nih. Kamu bersedekah ilmu dengan istri, dengan anak-anakmu. Dari orang terdekat dulu. Orang terdekat dulu. Nah itu sedekah ilmu boleh. Kemudian apalagi istilahnya sedekah Quran boleh dan sebagainya. Silahkan istilahnya kalau memang itu mau dipergunakan. Cuma niatkan karena Allah Ta'ala. Jangan niatkan hanya pengen pahala besar. Iya ya. Kalau ingin pahala besar, pahala yang mana? Di akhirat yang mana? Iya. Wong kamu itu hitung-hitungan kan gitu. Mungkin Ustadz, kalau orang niatnya pahala, mungkin nih itu baik juga. Tapi ada yang lebih baik lagi yaitu lillahi ta'ala mungkin. Lillahi ta'ala itu yang paling tinggi ya. Kalau mamanya dia menginginkan pahala ya boleh, tapi kan sebenarnya boleh. Tapi asal dia juga lillahi ta'ala lah. Untuk lillahi ta'ala itu kan nanti bisa rancu dengan dia hanya menginginkan pahala. Istilah lillahi ta'ala itu tanpa syarat. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa apa-apa. Dan dia udah kerjain sejak dulu kan seperti itu. Pada saat seorang itu bersedekah atau dia berinfak, ada maunya di mana nih? Makanya maunya apa? Pahala. Silakan kamu cari. Tapi itu lebih tinggi lagi adalah lillahi ta'ala. Karena Allah sudah mencatat. Kalau kamu hanya mencari itu tok, itu kamu hitung-hitungan. Kalau Pak Ustadz, kalau memaafkan dan saling memaafkan itu apa termasuk sedekah itu Pak Ustadz? Ya kalau itu kebaikan ya, istilahnya bukan sedekah dalam arti. Kalau yang itu bisa dikatakan sedekah itu kalau benar-benar paham kemudian mau memaafkan. Jadi seperti itu, mamanya kamu pernah dipinjemin uang sama seseorang, mamanya Pak D, mamanya gitu. Ya, ya. Saya pinjem uang nih 15 juta, besok saya kembaliin. Padahal itu sekian tahun dulu, sampai sekarang Tidak dikembalikan. Nah, kamu kemudian ingat. Nah, kemudian kamu Maafkan gitu. kamu maafkan dan kamu ikhlaskan. Nah, itu jadi sedekah di titik itu. Ada unsur materi ya. Ada unsur ikrar juga ya. Ada unsur ikrar juga seperti itu. Jadi sama kalau mamanya dulu kamu beli rumah untuk seseorang nih. Kemudian sebenarnya kamu mau nolong karena orang itu mau bayar hutang ke kamu, tapi di tengah hutang, di tengah-tengah perjalanan ini dia nggak mampu. Nah, kamu ikhlaskan. Oh,
Nah, kamu cerita gimana mau ikhlas ya Ustaz. Terus itu rumahnya itu 250 juta Ustaz kan gitu. Dia udah bayar berapa? Dia baru bayar sekitar 25 juta. Umpama atau dia baru bayar 15 juta mamanya. Terserah kamu, itu kan urusanmu sama Allah kan gitu aja. Disinilah yang namanya bersedekah benar. Jadi seorang Islam itu tahu kalau yang dia berhutang tidak mampu, dia paham, mengerti, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa, ikhlaskan. Nah, kalau udah diikhlaskan, kemudian orang yang punya utang itu lagi naik ekonominya, kaya, kita tagih lagi nggak tuh Ustaz? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu hitung-hitungan lagi sebenarnya. Oke. Itu hitung-hitungan lagi namanya, sehingga lah rugi saya loh. Padahal pada saat dia lepas itu dia niatnya hanya karena Allah. Walaupun dia baru di hati kan, nggak langsung ijab kabul sama orang yang hutang kan? Sama namanya bersumpah itu karena Allah. Udah ikrar di hati ya. Ikrar di hati, sumpah itu karena Allah aja. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau sudah seperti itu ya sudah ikhlas. Nanti kalau dia bilang, oh ini tak bayar ini, aku sudah mengikhlaskan. Dulu waktu kamu bertahun-tahun itu nggak bisa, saya sudah mengikhlaskan. Enggak, ini karena ini utang, enggak. Dengan bukan berat hati, dengan ikhlas dia harus berbicara. Enggak, saya sudah ikrarkan kepada Allah Ta'ala. Banyak loh, dulu utangku itu 250 juta, aku sudah ikhlaskan. Silahkan, monggo terserah. Dan aku udah lupakan. Dan aku masih ingat. Ya masih ingat, nggak mungkin lupa. Itu mah. Lupa itu kan klise. Kan seperti itu. Jadi insya Allah hal tersebut harus dijaga, sehingga kalau memang berikrar ya harus dipenuhi kan, seperti itu. Jangan buat main-main, sehingga itu ketaatan kita pada Allah Ta'ala tidak goyah. Nah, di bulan puasa ini yang umum terjadi nih Ustaz, memberi makan orang yang puasa Ustaz, bersedekah gitu. Kemudian yang pahalanya orang yang memberi makan itu seperti orang yang sedang berpuasa itu. Tapi ada lagi yang agak beda nih redaksinya Ustaz. Memberi makan orang yang berpuasa, nanti pahalanya seperti orang yang dikasih makan itu puasanya. Nah, kalau orang yang puasanya amburadul gitu, kita kasih makan, dapat pahalanya amburadul juga dong Ustaz? Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa? Iya, sebenarnya itu kan pahalanya seperti orang yang berpuasa. Umum. Bukan individu ya? Bukan individu gitu. Jadi pahalanya seperti itu. Jadi tidak dengan kalimat redaksionalnya seperti itu, enggak. Dia tetap akan mendapatkan pahala sama seperti orang berpuasa. Yang baik. Yang baik, iya. Jadi kalau umpamanya saya nih, saya mau mengeluarkan zakat mal nih, haji terima. Ini saya kelola nih, Ustaz, mau saya berikan ke sono, yatim piatu sono. Jumlahnya berapa? Umpamanya saya ngasih. Jumlahnya itu sekitar umpamanya 100 juta nih. Lah, keder juga nih haji nih. Nah, di titik ini haji mulai berpikir bahwa saya kan boleh mengambil sebagian untuk amil. Nah, amil ini kan bukan kalau haji sebagai amil, bukan. Amil itu kan mengelola sebenarnya. Banyak berarti Pak Ustaz. Banyak. Lah ini kan hanya ini kan hanya amanah. Amanah dalam bentuk bukan amil. Jadi amanah yang saya sebenarnya awalnya hanya cuma saya mau ngeluarin zakat mal ini kemana ya? Saya Ustadz, saya taruh di yatim piatu ini. Itu kan jelas. Di titik itu nggak tahunya 100 juta. Nah, tergoda. Pada saat saya niat memberikan kepada haji itu memang niat saya untuk yatim piatu itu. Pada saat dipakai dan habis oleh haji, pahala saya tetap untuk yatim piatu.
Untuk haji tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Bisa terbalik jadi yatim piatu jadi. Iya. Istilahnya kalau udah memberi, udah dapat pahalanya. Oh gitu. Kalau yang mengelola, ditanya lagi tanggung jawabannya gitu. Iya. Nah, sama bagi orang-orang yang sebagai koruptor nih. Dia harus berpikir, dia biasanya kan mau juga sedekah, mau juga bayar zakat, mau juga untuk umroh, mau juga untuk haji. Ini uang yang mana nih mau diambil nih? Sementara udah campur baur ya. Ya, nah disitulah kesalahannya. Dia nggak akan dapat, dia nggak akan dapat sama sekali walaupun dia bersedekah, karena yang dipakai adalah uang korupsi. Orang yang bersedekah, yang contohnya koruptor lah, besar, ke masjid besar, anak yatim besar-besar, dia kan keuntungan di dunianya itu dipandang, Ustaz. Orang dermawan, orang baik, orang diangkatlah. Sementara orang yang lillahi ta'ala tuh banyak kan orang nggak ada ngerti gitu, sehingga dia tidak dapat pujian, tidak dapat kebanggaan dari orang-orang yang lain. Itu gimana tuh faktor di masyarakat, Ustaz? Nggak perlu dipikirin. Kalau dia itu memberikan hartanya itu besar, tidak ada masalah. Di mata masyarakat dia dipandang, tidak ada masalah. Ini kan dunia, jadi yang melihat itu mata manusia. Kalau yang namanya dia bersedekah seperti itu, dia dibangga-banggain orang, tidak ada masalah. Oh banyak kok koruptor yang habis dibangga-banggain masyarakat sekitarnya, ketangkep sama KPK. Wah, itu mah tetangga saya juga ada, dibangga-banggain nyumbang banyak segala macam, ketangkep. Korupsi. Kan begitu. Ada orang yang sembunyi-sembunyi, dia nggak bangga-banggain, ketangkep juga. Bensin dioplos kan gitu. Iya. Nah, kan dioplos itu. Berarti juga Ustaz, orang yang sedekahnya sembunyi dalam artian tidak diketahui orang, sebenarnya imannya juga udah cukup tinggi, Ustaz, ya, sehingga tidak lagi perlu memerlukan puji-pujian, tidak membutuhkan pujian-pujian. Kalau mamanya dia itu istilahnya itu di apa namanya, oh kamu kok sering begini, dia nunduk aja, nunduk, tapi di lisannya berucap walillahilham. Jadi yang diagungkan itu hanya Allah. Jadi dia tahu, dia hanya nunduk walillahilham, dan dia faham betul. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi kalau bersedekah jangan hanya di bulan Ramadan saja, walaupun boleh, tetapi di bulan-bulan di luar bulan Ramadan bersedekahlah karena Allah Ta'ala. Jangan mencari pahala, karena Allah itu insya Allah amat mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada hanya pengen pahala biasa. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita perbanyak berbuat baik ya, supaya mendapat pahala yang besar di hadapan Allah, tapi tentunya dengan niat lillahi ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.